Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal kitab wal hikmah waghfir dzunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah karena rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita yang pada malam ini secara khusus kita akan membahas seperti apa persiapan akhir menjelang Ramadan ya. Meskipun terasa terlambat nih. Ya seakan seperti anak sekolah nih. Sehari-hari main, begitu datang waktu ujian belajar diborong dalam satu waktu. Nah, ini tidak akan mencapai keberhasilan. Tetapi orang yang paham bahwa di waktu yang akan datang ada ujian, maka dia akan mempersiapkan jauh-jauh hari dengan keadaan tenang sehingga bisa menunaikan ujian dengan sempurna dan lulus dengan mendapat hasil yang terbaik. Dulu generasi terbaik, generasi salaf itu mereka 6 bulan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Yang tentu dengan persiapan 6 bulan secara kesiapan mereka sudah punya perencanaan seperti apa akan memakmurkan Ramadan dengan beragam aktivitas yang sudah dirancang dan bahkan target-target yang ingin dicapai selama bulan Ramadan. Satu referensi yang kita akan bedah adalah satu kitab istimewa yang judulnya adalah Sauratul Tis'ina Yauman, revolusi dalam 90 hari. Yang dimaksud 90 hari itu adalah Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Artinya waktu yang ada di 3 bulan ini akan menjadi sarana perubahan total pada diri orang yang mau mengikuti programnya. Kita merasakan bahwa sudah sekian kali kita puasa tapi ya nggak ada perubahan kayak gini-gini aja. Karena kita memang nggak pernah serius untuk memperbaiki diri dan mengubah kualitas diri menjadi yang lebih baik. Seakan Ramadan tiba berlalu begitu saja sehingga kedatangannya tidak mendapatkan sambutan yang selayaknya, bahkan sampai pun kemudian memasukinya seakan kita menelantarkannya. Baru ketika terpisah bulan Ramadan seakan kita menyesalinya. Di 3 tahapan ini yang diasumsikan bahwa setiap bulannya 30 hari, jadi 3 bulan ini adalah waktu yang mencukupi untuk melakukan perubahan total, perubahan cepat nih. Yang dimulai dari bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dikatakan ista'id, bersiap, siap-siap nih. Ibarat orang lomba lari siap gitu kan. Ramadan intolik, jalan gitu. Kemudian Syawal istamir, ya terus begitu. Jangan kemudian begitu Syawal bar kembali seperti semula. Jadi persiapannya di bulan Sya'ban, actionnya di bulan Ramadan dan bulan Syawal ya meneruskan, melanjutkan apa yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Karena nanti ada kebiasaan baru di bulan Ramadan yang tidak dilaksanakan di bulan yang lainnya. Biasanya ratau jamaah setelah itu ya terus gitu. Biasanya ratau sedekah ya terus gitu. Biasanya ratau tilawah ya terus. Sehingga ketika kembali seperti semula ternyata program ini tidak berhasil. Ibarat orang masuk pelatihan, harapannya setelah dilatih itu punya kemampuan lebih, begitu keluar dari
pusat pelatihan ya balik seperti awal, sehingga nanti akan ada banyak pengorbanan waktu, biaya, tenaga yang seakan-akan sia-sia. Di buku ini dibagi menjadi 3 bagian nih, yang kita akan ambil. Buku ini disebut 3 in 1, jadi 3 dalam 1 nih. Ada 3 fase panduan tahapan untuk orang bisa berubah nih, dalam 1 buku ini. Yang kita akan bahas adalah di bagian 1, yaitu ketika di bulan Sya'ban. Walaupun ini sudah tinggal berapa hari Pak Sya'ban? Nah, kita kaget tahu-tahu kok sudah mau puasa, itu kelihatan kalau kita nggak siap. Nah, di bulan Sya'ban adalah fase persiapan. Ibarat orang mau lomba, ya persiapannya dituntaskan di bulan Sya'ban, sehingga pertandingannya nanti adalah di bulan Ramadan. Karena di dalam satu hadis Nabi itu menyebut Ramadan bulan perlombaan. Kita tidak bayangkan orang mau lomba tapi tidak ada persiapan, dipastikan kalah, atau paling tidak memalukan penonton dan para pendukung, apalagi donatur yang membiayai. Itu yang memalukan. Padahal nanti kan kita Nabi mengatakan arullaha min anfusikum khaira, tunjukkan prestasi terbaikmu di hadapan Allah, karena kita sedang dibanggakan di hadapan malaikat. Wasi bangga lu turu kan, itu kan memalukan apa? Sing jagok Allah itu jagok kita, dan itu di hadapan para malaikat, dan itu menjadi perlombaan. Sehingga ketika kita lomba kok nggak siap, nggak menarik, penontonnya nggak menarik, apalagi yang membiayainya. Itu kan kita khawatir itu. Nah, di fase pertama adalah ada kalimat ista'id fi Sya'ban, bersiaplah di bulan Sya'ban. Di antara bentuk persiapan di bulan Sya'ban ini adalah nanti ada 2 bagian ya, yaitu tentang persiapan yang dimaksud seperti apa. Karena kita bayangkan bahwa Ramadan adalah bulannya musabaqah, bulannya perlombaan, dipastikan orang yang mau masuk perlombaan ada kesiapan. Di antara persiapan supaya nanti di bulan Ramadan itu menjalankan ibadah dengan baik, bahkan di ujungnya nanti akan mencapai finish sebagai juara. Itu yang pertama, bentuk persiapan adalah ada beberapa faedah, beberapa manfaat ketika orang melakukan persiapan. Yang hari ini kita lihat yang disiapkan kan rupanya dicuci, sajadah karpet di laundry, temboknya dicek kan gitu. Sementara pemainnya yang diperbaiki stadionnya, tapi pemainnya tidak dipersiapkan. Lah, ada beberapa manfaat, beberapa faedah dalam persiapan ini. Di antaranya adalah ta'awudu khairan. Jadi yang pertama adalah membiasakan kebaikan. Yang ini adalah sebentuk latihan nih. Nanti seakan jadi wagu. Nanti khawatir didengarin ki. Coba hari ini kan masjid musola sepi kan. Begitu Ramadan, dengarin Pak. Coba kalau orang tidak biasa itu nanti dia akan sungkan. Dikomentari mutung wis. Tapi kalau udah biasa kan ketidakhadiran ditanyakan. Tapi kalau yang nggak bisa hadir baru datang dipertanyakan, awas lelek sandal hilang, bebek ampli hilang kan itu. Maka supaya nanti Ramadan kita bisa tidak canggung dan punya semangat, sejak jauh-jauh waktu minimal di bulan Syawal sudah mulai membiasakan kebaikan-kebaikan. Karena bulan Sya'ban tadi adalah bulan titik awal. Ketika orang mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik, maka nanti dia akan juga terbiasa menjalankan amal-amal ibadah yang itu padat selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah karena manusia nanti ketika sudah membiasakan kebaikan, itu nanti akan menjadi mudah nih. Bahkan sampai ada orang-orang tertentu di kalangan orang salaf itu saking sudah biasanya dengan kebaikan, seakan-akan dia tidak ngerti bagaimana cara berbuat maksiat. Misalnya ada komentar di antara generasi salaf,
menyifati seseorang yang memang orang itu sudah terbiasa dengan kebaikan. Hari-hari mau berbuat baik itu biasa. Bukan musim-musiman, bukan geruduk-gerudukan mergo akeh kancane enggak, dia memang sudah biasa kebaikan. Sampai ada yang menyifati orang tadi la yuhsinu ayati Allah. Kayaknya orang itu enggak bisa, enggak tahu caranya bermaksiat kepada Allah. Ngertine napa? Taat saja. Nah, terkait tentang bahwa kebaikan memang harus dibiasakan. Dan bahkan kalau terasa berat memang kudu dipaksa. Lek nunggu ikhlas lan longgari hati napa? Ya enggak mulai-mulai itu. Maka Nabi mengatakan dalam satu sabdanya al khairu ada. Kebaikan itu bisa dicapai karena memang dibiasakan. Jadi kalau misalnya sejak anak-anak kita sudah latih membiasakan hal-hal yang baik, membiasakan untuk diajak dalam ketaatan, itu nanti akan mudah. Tapi kalau orang nggak pernah dibiasakan menjalankan kebaikan, maka seandainya pun melakukan itu terasa berat sekali. Makanya Nabi sejak dini mengajarkan anak-anak dilibatkan dalam banyak hal termasuk ketaatan. Sebaliknya wasyarru lajajatun, sedangkan keburukan itu adalah karena keras kepala. Jadi rata-rata orang buruk itu dikandani angel, kon belajar ra gelem, disarankan tersinggung, dikritik ngamuk kan itu. Akhirnya itu menjadi sebab orang menjadi buruk. Jadi memang kebaikan harus dibiasakan. Sehingga kalau memang kita nggak biasa, ya mulai dilatih. Kalau terasa berat dipaksa. Karena hawa nafsu itu kalau dituruti akan selalu mengajak kepada keburukan. Ada untuk diajak taat itu berat, ya memang pertama ditaklif. Ditaklif itu namanya ya dipaksa. Misalnya uang kok pelit, misalnya di sedekah kok yang penting ikhlas ora ketang sithik ya ra iso. Mending akeh walaupun ra ikhlas di manfaat bagi orang lain. Kalau tidak dipaksa nanti tidak terbiasa. Dibiarkan maka dia akan menjadi bolone setan. Jadi harus dilatih. Bahkan nafsu itu harus diajar. Karena nafsu itu punya kecenderungan selalu mengajak kepada yang buruk. Nah, di antara hadis yang pendek tadi dalam hadis sahih tadi mengatakan kebaikan itu karena memang dibiasakan, sedangkan kejahatan, keburukan itu karena kerasnya kepala. Dari hadis tadi bisa diambil dua hal penting. Yang pertama adalah anal fi'al khair ya'ti bitta'awud. Jadi sesungguhnya kebaikan itu memang harus dilakukan dengan cara membiasakan. Sehingga misalnya loh, ketika orang itu secara, jadi nanti kadang sifat itu ada yang kalian sifat bawaan. Misalnya di sini dicontohkan famay yataghayyara fitratuhu. Barang siapa yang berubah fitrahnya, karena asal orang lahir dalam keadaan fitrah, lurus, baik, tidak nyimpang. Tapi bisa berubah fitrahnya itu karena faktor luar. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan lurus, murni, baik, tauhid. Tapi di kemudian hari terjadi perubahan. Di antara faktor terdekatnya adalah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tergantung kedua orang tuanya lah. Apakah nanti dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di hadis qudsi Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku tuh menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, tidak ada yang nyimpang. Cuma faja'athum syayatin faja'talathum antinihim. Kemudian begitu lahir ceprot dalam keadaan fitrah, segera datang setan untuk menjauhkan dia dari agamanya. Kadang kita kalah cepat karo setan nih. Setan wis berinteraksi dengan bayi yang lahir, kita masih belum diberi kesempatan oleh bidan nunggu dibersihni. Begitu berlalu beberapa jam, kayak diserahkan, kemudian kita adzan salat. Jadi setan sudah berinteraksi dengan bayi dengan menusuk-nusukkan
pinggangnya itu sampai buktinya adalah bayi nangis itu karena ada interaksi pertama dia dengan setan. Sepengetahuan jenengan bayi putrane jenengan itu lebih dulu diazani apa lebih dulu nangisnya? Berarti wis menang setan sih. Jadi setan lebih dulu mempengaruhi. Caranya piye Pak? Ya sak durung metu diazani malah. Ngoten Pak. Tapi dulu kita diajarkan doa yang dulu dibaca Ibu Aminah ketika jelang kelahirannya Rasulullah. Sehingga setan kalah, bayinya nangis. Jadi memang dibiasakan, bahkan dipaksa. Nah, ketika orang itu memang sudah berubah fitrahnya, atau memang asli tidak ada dalam dirinya jawad dan sifat dermawan misalnya, maka fa'innau yastatu ayat awad dzalika bitakallum, maka orang nanti bisa menjadi dermawan yang aslinya tidak punya sifat dermawan, bahkan aslinya pelit, itu bisa jadi dermawan karena memang dipaksa, dibiasakan dan bahkan apa? Dipaksa. Misalnya orang biasanya sombong, tapi ketika dalam kondisi tertentu dia dipaksa nanti bisa tawadhu dan terusnya. Sehingga ketika orang mau berbuat baik itu nunggu legoni pikir itu tidak bisa. Bahkan kebaikan harus dibiasakan. Bahkan sampai ketika itu terasa berat kudu dipaksa. Misalnya orang ora biasa jamaah subuh mergo tangi berat, niku ora dipaksa napa? Ya terus, tapi begitu orang dicoba melawan kemalasannya, mencoba memerangi hawa nafsunya, dan ternyata apa? Bisa. Bahkan nanti ada target-target besar yang kita tidak mampu. Udah dicoba belum? Udah berusaha keras belum kan? Ketika belum ya berarti ya akan terus kalah ya, dengan kemalasan atau dorongan hawa nafsu. Satu kisah ya, tarodo kalbun Thariqa Isa alaihissalam. Suatu ketika itu ada anjing yang menghadang jalan yang biasa dilewati Nabi Isa. Jadi ketemu asu gimana Pak? Wah asu. Akhirnya Nabi kan bisa komunikasi karo kewan. Akhirnya fakola, anjing tadi bicara, idhab, pergi kamu. Cuma afakallah, semoga Allah memberikan afiah, memberikan kesembuhan, selamat kepadamu. Loh, asu kok muni ini ngono. Maka fakil mau ditanyakan, loh, apa mergo ketemu Nabi Isa akhirnya apa? Bahasanya ngono. Orang asu kok. Anjing itu kan menurut kita yang kita dengar itu gonggongan. Itu sebetulnya kalau bagi orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu ngerti maksudnya. Ketika kita mendengar anjing menggonggong malam hari itu loh, itu ternyata menurut sahabat Ali itu kalimatnya yang diucapkan alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas shalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai anjing, bukan sebagai orang yang tidak sholat. Berarti anjing lebih apa? Lebih baik daripada orang tapi tidak. Jadi anjing itu bersyukur, alhamdulillah Allah menjadikan aku sebagai anjing, tidak menjadikan orang yang meninggalkan. Nah, ketika itu Nabi Isa dihadang, loh, pergi kamu, semoga Allah menyehatkan kamu. Dikatakan tuhadu bi kalban, apa kamu sesama anjing ya ngomongnya ngene iki. Anjing mengatakan lisanun awatuhu al khaira fata'awada. Lisan saya itu sudah saya biasakan mengucapkan kebaikan, akhirnya jadi biasa mengucapkan kebaikan. Angger ketemu sapa wae sing dionekke napa? Lah angger kesandung kok sing disebut anjing berarti napa? Memang wis lambine. Makanya mbak arep mati ditalkin Pak Mudin sampai ndoweri tetap ra iso. Mergo ndak biasa mengucapkan apa? Kebaikan. Jadi nanti orang akan di akhir hidupnya dengan kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupannya. Makanya orang biasa di masjid dibangun apa? Wedi malah kepleset gitu. Jadi ada orang yang ke masjid takut nggak biasa Pak. Rumah sana itu wong do nyawang mencurigai padahal enggak, itu kan perasaannya saja. Nah, makanya di Ramadan saatnya orang berpesta ibadah, lek ndak hadir kan ya
Jadi arep mangkat itu, jadi pengen mangkat, tapi mangkat itu kayak khawatir kalau nopo didengaren kan gitu. Makanya mumpung ngurung jualan biasa kan mulai istilahnya pemanasan supaya nanti tidak terasa wagu. Nah kemudian hal yang kedua makna hadis tadi adalah bahwa anal insan mauludun ala fitrah. Maksudnya manusia itu memang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Majbulun al khair dan punya kecenderungan kepada kebaikan. Hanya saja nanti fitrahnya dikotori oleh hawa nafsunya maupun pengaruh setan. Yang kedua, di antara faedah dalam persiapan yang bisa kita lakukan adalah usbuk wairok. Ini sudah mulai terasa kompetisi, dahului yang lain. Jangan sampai kita nunggu orang lain baru mau bergerak. Allah kita dorong mangkat enggosek. Jadi dalam hal ini yang namanya lomba itu berarti apa? Kita harus mendahului orang lain. Kalau tidak mendahului orang berarti apa? Tidak lomba. Kalau lomba itu harus salib orang lain harus didahului. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau Abu Bakar Al-Bakhili mengatakan syahrul Rajab, syahrul zar. Bulan Rajab itu bulannya nanam. Wa syahru Sya'ban syahru syaqil zar. Bulan Sya'ban adalah bulannya menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru khisatul zar. Sedangkan Ramadan adalah bulannya memanen tanaman. Kita tidak bayangkan Ramadan arep manen ora pernah nandur. Yang mau kita petik apanya? Berarti sebetulnya persiapan terakhir yang mulai Rajab, Sya'ban, baru panennya di bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan mislu syahri Rajab karih, perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Wa mislu Sya'ban mislul ghaim, sedangkan Sya'ban sepermisalan awan. Wa mislu Ramadan mislul mator, sedangkan Ramadan itu seperti hujan. Wa malam yazra, barang siapa yang tidak pernah menanam wa yughris dan tidak pernah menanam fi Rajab di bulan Rajab walam yasqi fi Sya'ban, maka dia tidak akan menyiraminya di bulan Sya'ban. Ora tok jangan ndak bayangkan orang nandur sing disirami apa nih? Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab maka dia tidak akan menyirami di bulan Sya'ban. Lah akhirnya fakai fayuritu ayahsota fi Ramadan. Bagaimana mungkin dia mau panen di bulan Ramadan, nanam saja tidak, menyirami tanaman tidak, tahu-tahu pengenin apa? Panen. Ya tidak bisa. Nah, maka tadi kita diperintahkan segera dahului yang lain karena lomba jangan sampai kita ketinggalan. Satu riwayat dari Imam Muslim yang kita khawatir kalau opo-opo nunggu kancane, Allah ku tak keri mawon. Itu khawatir tentang sabda Nabi kita. Beliau mengatakan la yazalu qaumun, kok masih saja ada suatu kaum yang itu yata'akhirun, senenge nunda-nunda, senenge ngeri-ngeri. Maka hatta yu'akhirahumullah, hingga nanti Allah akan mengakhirkan dia dalam segala hal. Kok senengane ngeri-ngeri dalam segala halnya, maka Allah akan menjadikan dia selalu terbelakang, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kayak kita yang sering terjadi kan, sholat itu kan, soft pertama masih kosong tapi tidak diisi, masih ditawarkan apa Pak, jiran, kita era butuh pahala. Kok sebetulnya ada kesempatan dia bisa di depan kok milih belakang, itu kita khawatir nanti akan selalu dijadikan orang yang terbelakang dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, selain tadi membiasakan kebaikan, kemudian berlomba, jangan sampai kita ketinggalan dahului orang lain dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, irfa afdhala amalik, angkat, naikkan, tinggikan amal-amal terbaik kita. Karena bulan Sya'ban dikatakan bulan unggahan, bulan di mana amal-amal kita itu dinaikkan,
dilaporkan kepada Allah. Maka ibarat kita sedang lomba, tunjukkan prestasi kita terbaik di hadapan Allah. Kan di hadis tentang puasa Nabi mengatakan yang dzurullahu ta'ala fi tanafusikum. Allah itu melihat kalian dalam berlomba-lomba. Jadi Ramadan itu adalah bulan berlomba-lomba dan Allah sedang menyaksikan. Karena Allah menyaksikan kita sedang lomba, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkanlah kebaikan-kebaikanmu kepada Allah. Fa inna syaqiya man hurima rahmatallahi. Maka orang yang celaka adalah orang yang terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Artinya di antara efek rahmatnya Allah yang turun di bulan Ramadan, orang terasa ringan dalam menjalankan segala kebaikan. Dari Usama bin Zaid dikatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, lam ara tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Nabi, saya tidak pernah melihat jenengan puasa semempeng bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu biasanya wong rada santai. Tadi Rejab ngedur poso. Wah, ini Sya'ban santai-santai persiapan bulan Ramadan. Tapi Nabi dilihat oleh sahabat Usama bin Zaid, Nabi jenengan tak lihat-lihat kok jenengan itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sementara orang-orang enggak itu gimana? Beliau mengatakan dzaka syahru yaghfurun nas anhu. Inilah bulan yang dilupakan, dilalaikan kebanyakan manusia. Yaitu bulan baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa Nabi mempeng puasa dan ibadah yang lainnya? Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal fihi ila rabbil alamin. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal dinaikkan, diangkat menuju kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, saatnya amalan dilaporkan itu kata Nabi, fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya sangat suka saatnya amalku dilaporkan, saya dalam keadaan puasa. Karena pas laporan itu kan misalnya gitu. Jangan pas tawakun kerja orang di sawang mandor ya Pak, gelor Pak. Pas dilapor ke di shooting jangan pas ning toilet. Berarti gambarin apa? Tapi yang namanya poso kan durasi ini kan panjang. Mulai apa? Subuh sampai maghrib. Beda dengan orang ngaji Quran nggih. Mau pas ngaji 2 jam ora disawang, begitu pas lunga dikontrol kira gelor apa? Makanya amal yang itu bisa menjaring peluang selalu dalam keadaan ibadah ya puasa itu, karena amalan yang durasinya panjang. Nah, sholat kan paling hitungannya menit. Maca Quran mungkin paling hitungannya jam. Sedekah paling hitungannya detik kan. Tapi puasa lah pas dilaporkannya amal itu, Nabi itu senang kalau beliau dalam keadaan pas puasa. Maka akhirnya beliau menjadikan Sya'ban adalah bulan yang beliau banyak puasa, karena itu saatnya amal dilaporkan, sehingga catatan terakhir itu adalah tulisannya adalah puasa. Nah, dalam hadis ini diisyaratkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa di antara 2 bulan yang agung. Ini diantara alasan kenapa Sya'ban itu menjadi sarana untuk memperbanyak amal, karena sedang dilaporkan dan juga termasuk bagian dari latihan awal sebelum masuk pertandingan yang sesungguhnya adalah di bulan Ramadan. Nah, kemudian nanti amalan dilaporkan itu ada periodiknya. Ada yang nanti periode harian, ada periode pekanan, ada periode bulanan, ada periode tahunan. Warufi al-amal ila rabbil alamin ala salah satu anwa. Jadi amal-amal itu dilaporkan kepada Allah
itu dalam 3 macam, 3 bentuk. Naul awal, bentuk yang pertama adalah ordun yaumiyun, yaitu laporan presentasi harian. Jadi ibarat kita mulai bangun tidur sampai mapan tidur itu sebenarnya sedang menunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah, sedang mempresentasikan. Jadi ada amalan yang pelaporannya adalah periodenya harian. Ini kama fi hadis Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Jadi jeneng punggahan itu nama Pak, ora kudu napa? Jelang. Itu periode tahunan. Nanti ada periode amal dinaikkan dalam hitungan harian. Jadi ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulan, ada tahunan. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binahar. Silih berganti datang kepada kalian malaikat sip malam dan malaikat sip siang. Jadi malaikat itu tugasnya tidak 24 jam, sing apa? Mencatat amal kita. Jadi ada malaikat, bahasanya malaikat yang tugasnya malam, berarti hitungannya mulai maghrib sampai subuh. Nanti ada malaikat siang, aplosan sipnya mulai subuh sampai maghrib. Jadi silih berganti malaikat datang kepada kalian, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Lepas serah terimanya kapan itu? Wa yajtami'una fi sholati fajri wa sholati asr. Dan titik temu malaikat serah terima laporan itu ada pada sholat subuh dan sholat asar. Lihat pas tadi serah terima orang hadir ya Pak. Orangnya mana ini? Lah itu sedang sholat. Orangnya mana? Enggak ada lah. Rasa dilapor gitu. Jadi ketemunya malaikat aplosan itu adalah pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian sumaya arujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang itu jogo semalaman ngawasi kalian. Akhirnya ditanya oleh Allah, fasa'alahum wa huwa alamu bihim. Itu istilahnya digawe skenario. Allah tanya kepada malaikat itu, walaupun Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Gimana kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan tadi? Kan malaikat malaman laporan, membawa catatan amal dia di waktu semalaman ditutup dengan waktu sholat subuh. Tadi catatan terakhir kamu tinggalkan ngapain hambaku? Akhirnya fayakulun, malaikat mengatakan taroknahum wahum yushollun. Tadi pas saya tinggalkan tadi, sepengetahuan saya dia sedang sholat. Oh berarti catatan seharian ditulis sebagai orang yang sedang sholat. Pada sholatnya mau pirang menit Pak. Tapi pas terakhirin apa? Tadi pas saya akan sholat toh, ya udah sholat berarti. Sing malaikat aplosan siang gimana? Wa atenahum wahum bahwa yusolun. Pas tadi datang, dia pas juga sholat. Karena aplosannya waktu nopo sholat subuh, pas waktu sholat asar. Yang mau laporan menyaksikan bahwa terakhir yang dilihat sholat, yang malaikat baru tugas, yang dilihat pertama adalah sholat. Oh berarti sah meyakinkan bahwa hambaku ahli sholat. Lah ini lah cuma nanti laporan itu nanti punya dampak. Ada yang nanti membahagiakan dan membanggakan pas saat dilaporkan ternyata tercatat sebagai orang yang beramal sholat. Tapi nanti ada saat yang membuat kita malu dan rugi. Pas dilaporkan ternyata nopo tidur Gusti. Waduh, itu nanti itu loh, wah itu memalukan. Dan nanti ada yang membuat orang bahagia dan bangga karena tercatat dalam amalnya adalah sedang mengerjakan kebaikan. Itu periode harian. Kemudian nausani, jenis yang kedua bentuk pelaporan adalah ordun usbu'iyun. Jadi presentasi kita itu menunjukkan amalnya periode pekanan. Jadi nanti ada amal yang laporannya periodenya pekanan. Nah, sepekan itu hari apa? Yaitu wadzalika yaumai, yaitu ada pada 2 hari al-Isnin wal Khamis, yaitu dino Senin dan Kamis. Maka Nabi dikatakan Nabi, kok saya amati penjenengan itu memperbanyak puasa di hari Senin dan Kamis, itu kenapa? Ya uang kan, oh berarti Nabi itu dino
Senin poso iki masani dina wetone, apa dina kelahirane. Ya Kamis e. Akhirnya ana syariat napa poso dina napa weton. Ini jadi telu napa? Oh Nabi itu posone ora Senin tok, tapi posone napa? Senin dan Kamis. Ada alasannya. Kenapa Nabi kok kita perhatikan jenengan kok banyak puasa itu milih hari Senin dan Kamis. Nah, ternyata beliau mengatakan begini, innal a'mal tu'radu kulla isnaini wa khamisin. Amal itu dilaporkan setiap Senin dan Kamis. Lah, pada 2 hari itu fayughfaru likulli muslim. Orang-orang yang muslim itu diampuni. Kecuali illal mutuhajiraini, kecuali 2 orang yang masih jutaan orang. Orang akur, sing ora tahu akur, hati-hati iki. Jadi Senin Kamis itu 2 peristiwa. Satu, saatnya amal-amal dilaporkan. Yang kedua, dosa-dosa diampuni. Itu berlaku bagi semua orang Islam. Kecuali 2 orang Islam sing masih jutaan, sing urung rukun. Berarti apa? Allah katakan pada malaikat akhiruhuma, tunda, gak usah dilaporkan. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai dia rukun. Lah urung rukun, urung boto, keburu mati gimana? Amal tidak terlaporkan, dosa tidak terhapuskan. Berarti jadi yang buku catatan ana dosa tok, ngamale ora masuk, tapi dosane ora dihapus. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus nama hubungan. Jadi Senin Kamis Senin dina sakral nih, di hari di mana amal-amal dilaporkan dan hari di mana dosa-dosa diampuni. Kecuali itu tidak berlaku bagi 2 orang yang masih berseteru. Fayaqulu, maka Allah katakan pada malaikat, tidak usah, akhiruhuma, tunda. Jangan dilaporkan dulu dan jangan dihapus catatan dosanya. Sampai kapan Gusti? Ya sampai rukun. Nah, ternyata saking lek jengkel ora gelem rukun, oh jo ngasih tekan dino kiamat aku ora bakal ngapura. Misalnya gitu gimana? Ya sudah, amalnya tidak terlapor, dosanya tidak terhapus. Ini diantara kenapa Nabi kok Senin Kamis, karena pas dilaporkan Nabi senang kalau dalam keadaan puasa. Kemudian nausalis jenis yang ketiga yaitu urdun sanawiyun, jadi pelaporan periodik tahunan. Berarti catatannya detail, secara global per tahun itu ada rinciannya. Apa namanya? Daily activity, weekly activity, ada kegiatan harian, ada kegiatan apa pekanan. Catatannya tertib nih, jadi buatan ada sing selip. Yaitu pelaporan amal kepada Allah di bulan Sya'ban. Jadi kalau Sya'ban itu laporan periode tahunan. Sebagaimana hadis yang di depan tadi, Sya'ban adalah huwa syahrun turfa'ul a'mal fihi ila rabbil alamin. Sya'ban adalah bulan di mana dilaporkannya amal-amal kepada Allah Rabbnya semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'ib. Saya suka kalau pas amalku dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Kemudian manfaat atau faedah persiapan yang keempat adalah insihab min hisbil ghafilin. Hendaklah kita menarik diri dari golongannya orang-orang lalai. Jadi kan kadang orang itu kalau kumpulan itu kebanyakan, saya menarik diri, tidak lagi ikut-ikutan grupnya orang-orang yang lalai. Jadi kalau kan gitu, kadang dituruti orang serawung kita, pilih serawung isinya ngomong apa? Yang gerdu ngomong alor gitu loh, atau dikumpuli dikira orang serawung, tapi di serawung ternyata apa? Banyak lalainya. Nah, maka adalah bulan Ramadan itu adalah orang mulai menarik diri, mulai memisahkan diri dari golongan orang-orang yang lalai. Poso cedak kayak santai wae misalnya gitu. Kenapa? Bi'anan Nabi, bahwa Nabi itu mengatakan bahwa
Nabi menjelaskan bahwa anna syahra Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu fihi nas, bulan di mana banyak orang yang melupakannya. Maka sebagaimana hadis yang disebutkan di depan tadi, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu, bahwa Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan manusia. Nah, ini ada peluang di saat tidak banyak orang yang mengerjakan kebaikan, kok ada orang yang bertahan untuk bisa berbuat baik, maka ini adalah orang pilihan. Dan pahala amalan yang pelakunya sedikit itu adalah pahalanya banyak. Rata-rata orang kalau di tengah malam ngapain, Pak? Tidur kan? Kok ada orang yang mau bangun sholat, itu ganjarannya gede karena tantangannya besar. Di mana misalnya umumnya uang ora tau ngaji, kok jangan tetap sergap ngaji, berarti itu uang longko, orang sing istimewa. Dan amal yang seperti itu adalah amal yang luar biasa. Jangan misalnya pengen mlebu swarga nang ngarep lawang suk-sukan karo golek pas waktu longgar piye, Pak? Iki lek padha-padha Ramadan kaken saingan. Tapi lek jelang Ramadan akeh wong lali, saya tak on, itu ndak ada saingannya. Berarti napa? Untuk mencapai kebaikan itu terasa lebih ringan kalau bisa menempatkan diri melakukan amalan di saat orang banyak yang lalai. Termasuk Sya'ban tadi, bulan yang dilalaikan, orang tidak banyak aktivitas ibadah, kok ada yang mau sregep, itu istimewanya. Termasuk tadi contohnya amal yang dikerjakan di tengah malam manakala orang tidur, maka ketika ada orang yang sholat 2 rakaat saja itu lebih bagus daripada sholat tidak di tengah malam, pelakunya banyak kan. Maka dikatakan di situ bahwa amalan yang dikerjakan di waktu banyak orang yang lalai, satu kata adalah a'dhamu ajron, dia adalah amalan yang paling besar pahalanya. Seperti Nabi mengatakan afdhalu sa'ah jawful laili al-akhir, sebaik-baik waktu untuk ibadah adalah setengah malam yang akhir. Kemudian poin berikutnya dalam satu hadis terkait tentang bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tengah orang banyak yang lalai, sebetulnya itu menjadi penyelamat bagi orang yang lalai. Ketika ada musibah jenengan itu pilih jadi orang yang diselamatkan atau sebagai relawan yang menyelamatkan korban, Pak. Musibah loh, dia sebagai pengen dari korban apa sing pihak penolong, Pak. Nah, maka kebaikan orang yang taat di tengah orang lalai itu sebetulnya dia itu sebagai penyelamat bagi musibah yang harusnya menimpa orang yang lalai. Maka itu wong do turu aku tak melek, dengan saya melek Allah akan menjaga keamanan di tempat saya berada. Ibnu Rajab mengatakan, innal munfarida bit-ta'ati min ahlil ma'asi wal ghaflati qad yudafi'u bihi al-bala anin nasi kulluhum. Orang yang sendirian dalam keadaan taat di tengah-tengah orang yang maksiat dan lalai, terkadang dia menjadi penolak bala atas semua manusia. Bahkan Nabi sampai mengatakan gini, pernah terjadi hari Jumatan pas Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada rombongan kafilah dagang Dakhiyah Al-Kalbi. Dan rombongan dagang itu teko di depan masjid Nabi pas Jumatan, Pak. Untuk menarik pembeli, ada atraksi tari-tarian, tabu-tabuan, tari-tarian itu udelin, Pak. Saat masjid bubar, Pak. Dia tidak bayangin sahabat yang terdidik oleh Nabi gara-gara ono rombongan dagang, ono sekarang mungkin dangdutan itu, Pak, di depan masjid bubar Jumatan, Pak. Ya, misalnya pas Jumatan negara ono dangdut, bubar sampai yang tertinggal hanya 12 orang sahabat senior tenan. Sampai mengatakan, seandainya kalian juga
ikut-ikutan metu, Allah akan menurunkan api dari lembah dan membakar kalian semua. Untung kalian masih di sini. Jadi gara-gara segelintir orang yang taat itu menyelamatkan musibah yang mestinya akan turun menimpa semua. Jangan pilih orang yang akan mendatangkan musibah atau orang yang menolak musibah. Makanya jangan begini, aku pilih Pak Rono kancane piye, tetap jangan berbuat baik. Gara-gara masih ada orang yang berbuat baik di tengah orang yang sedang maksiat, keberadaan jenengan itu menjadi penyelamat akan adanya musibah yang mestinya menimpa orang itu. Nabi mengatakan tadi dalam suatu hadis sahih, ketika Jumatan dimulai, tiba-tiba rombongan dagang datang lewat di depan masjid, membuat atraksi tari-tarian dan musik-musik itu, sampai di hadapan Nabi itu yang ada hanya 12 orang, termasuk Abu Bakar. Beliau mengatakan, berarti singgilan ini Pak hilang kabeh. Beliau bersumpah, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah nih, lau tadaba'tum, sekiranya kalian juga ikutan keluar, hatta la yabqa minkum ahadun, hingga tidak ada yang tersisa seorang pun, nek sing kowe rolas iki melu metu pisan, lasala alaikum alwadi, maka lembah tadi akan mengalirkan untuk kalian naron api. Akhirnya apa? Allah mencegah musibah itu gara-gara masih ada orang yang duduk di hadapan Nabi mendengarkan apa? Khutbah. Makanya ya rasa sungsah Pak. Pak niki masjid sing ngaji wong papat, justru wong papat sing gelem ngaji niku sak perumahan dijogo ini Gusti. Jadi rasa golek akan uang. Justru ketika masih ada orang yang menjalankan taat, sementara yang lain bodoh nopo, dengan jadi penyelamat. Maka sampai Allah sendiri berfirman, dikatakan apa? Allah tidaklah membinasakan, maka tidaklah Allah itu membinasakan suatu daerah dengan kedoliman wa ahluha muslimun, sementara ada penduduknya apa? Yang masih muslim. Muslim itu adalah apa? Orang yang masih mau berbuat untuk kebaikan orang lain. Wa maka rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Tidaklah Allah membinasakan suatu daerah, satu wilayah secara zalim itu selagi masih ada penduduknya yang masih berbuat muslim. Maka Nabi sampai mengatakan begini, ashabi umana uli umati, para sahabatku ini yang masih istiqomah dalam ketaatan sementara maksiat yang lainnya, ini menjadi faktor jaminan keamanan bagi umatku selagi masih ada orang yang taat. Tapi faidza dzaba ashabi, tapi ketika para sahabatku sudah pergi, ata umati ma yuwaidun, maka akan datang kepada umatku apa yang telah diancamkan, dijanjikan Allah. Selagi ada sahabat yang masih taat pada Allah, itu menjamin tempat itu aman. Wah, ini baru tahap 1. Nanti salah juga dibaca sendiri. Paling tidak belum terlambat nih kita mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Paling tidak ada tadi nih, membiasakan kebaikan, kemudian berlomba-lomba mendahulukan kebaikan daripada orang lain, kemudian tampilkan, aturkan amal-amal terbaik kita, karena di bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal dinaikkan. Kemudian adalah kita cermati bahwa ada amal yang periodenya harian yang kita harus rawat, kita tekuni, ada yang pekanan, bahkan ada yang tahunan. Kemudian kita menarik diri dari pergaulan orang-orang yang lalai, karena di tengah kelalaian orang masih ada orang yang mau berbuat taat, dia adalah mendapat pahala terbesar dan menjadi penyelamat bagi umat ini. Tahapan-tahapan untuk persiapan Ramadan pertama adalah mengutamakan yang wajib. Karena yang wajib itu adalah amal yang pokok, sedangkan amal sunnah adalah penjaga atau penyempurna.
Kemudian persiapan yang berikutnya karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya adalah mulai interaksi dengan Quran. Karena Ramadan bulannya Quran. Sudah mulai membaca Al-Quran. Membaca, memahami, bahkan nanti mentadaburinya. Kemudian yang keempat, sebelum masuk Ramadan, pastikan kita punya hati yang bersih. Karena di bulan Sya'ban itu Allah yatlu'ullahu ila jami khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah senantiasa menengok, melihat hamba-hambanya di separuh bulan Sya'ban. Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang masih menanam rasa dendam benci kepada sesamanya. Maka dipastikan adalah sebelum masuk Ramadan kita bersihkan hati kita. Maka ada di antara perilaku sahabat, sebelum mereka masuk Ramadan, mereka tidak mau memasukinya kecuali telah meminta maaf kepada sesamanya. Jadi ini bukan hal yang aneh. Masa urung bodoh wis njaluk napa? Artinya sebelum masuk Ramadan haruslah kita bersih hatinya dari sifat pendendam, jengkel, grundel. Karena orang yang masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih lebih mudah menjalankan ketaatan dibanding orang yang masih menyimpan rasa dendam. Demikian sebuah manfaat. Insya Allah ada materi yang sudah kita bagikan, di mana bisa dibaca-baca. Belum terlambat ya kita mempersiapkan diri di sisa akhir waktu. Paling tidak kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan ya Allah, sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Semoga manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.